Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Asid dengan NPM 221705186 dari kelompok 1. Di sini saya akan mengajarkan nomor 1, konversi string ganjil menjadi bineh, oktal dan desimal. Pertama kita ubah dulu string itu menjadi desimal menggunakan tabel ASCII. Lalu didapat 71, 97, 78, 106, 105, 73 dan 76. Lalu untuk mengubahnya ke bineh, kita bagi desimal itu dengan angka 2. Ini contoh di sini 71. 71 kita bagi 2 hasilnya 35 sisa 1. 35 kita bagi 2 17 sisa 1. 17 dibagi 2 8 sisa 1. Lalu 8 dibagi 4 dibagi 2 4 sisa 0. 4 dibagi 2 2 sisa 0. 2 dibagi 2 1 sisa 0. Lalu 1 dibagi 2 0 sisa 1. Lalu kita baca dari bawah ke atas. Lalu didapatkan hasil 100111. Dan yang lain juga menggunakan cara yang sama. Maka didapatkan hasil 100111, 11000001, 110001, 110110, 11011010, 11011001, 1001001, lalu mengubah desimal ke oktal juga menggunakan cara yang sama, cuma bedanya dibagi 8. Maka didapatkan hasil 107, 107, 141, 116, 152, 151, 111, 114. Kemudian mengubah desimal ke heksa juga sama, hanya beda dibagi 16. Maka didapatkan hasil 47, 61, 4E, 6A, 69, 49 dan 4C. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelpin Pewi Saputra dengan NPM 22170511132. Saya dari kelompok 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan soal nomor 2 dari tugas logika, yaitu soalnya sederhanakan fungsi berikut menggunakan hukum-hukum aljabar boolean dan buat gerbang logikanya. Yang pertama, soalnya yaitu f x y z sama dengan x unir y z ditambah x y z ditambah x unir y unir z ditambah x unir y unir z unir ditambah x y unir. Pertama, saya menggunakan hukum distributif. Dan hasilnya menjadi YZ X tambah X unir ditambah X unir Y unir Z tambah Z unir ditambah X Y unir. Setelah itu masih bisa disederhanakan lagi menggunakan hukum komplement, dan hasilnya menjadi YZ dalam kurung 1 ditambah X unir Y unir dalam kurung 1 ditambah X Y unir. Setelah itu masih bisa disederhanakan lagi menggunakan hukum identitas, satunya dihilang karena menggunakan hukum komplement, identitas satunya dihilangin. Jadi YZ ditambah X unir Y unir ditambah X Y unir. Setelah menggunakan hukum identitas bisa disederhanakan lagi menggunakan hukum distributif. Hasilnya menjadi YZ Y unir, X dimasukin jadi X tambah X unir. Nah, itu masih bisa disederhanakan lagi menggunakan hukum komplement, dan hasilnya menjadi YZ ditambah Y unir dalam kurung 1. Bisa lagi disederhanakan menggunakan hukum identitas. Jadi hasilnya YZ ditambah Y unir. Bisa lagi disederhanakan menjadi menggunakan hukum distributif, yaitu di sini Y ditambah Y unir tambah Y unir ditambah Z. Setelah itu bisa disederhanakan lagi menjadi hukum komplement, jadi ini ditambah jadi 1 dan kurung Y unir ditambah Z. Terakhir bisa disederhanakan menggunakan hukum identitas dan hasilnya menjadi Y unir ditambah Z. Setelah itu, karena hasilnya Y unir tambah Z hanya mempunyai 2 variabel, maka saya menggambarkan gambar gerbang logika menggunakan 2 variabel, yaitu Y dan Z. Karena Y ini Y unir, maka saya menggunakan lambang not dimasukkan dan menjadi Y unir. Karena Z tidak unir, jadi langsung saya masukkan menjadi Z menggunakan lambang N dan jadi Y unir ditambah Z. Baiklah, ini soal yang kedua. Soalnya F ABC sama dengan A unir dan tutup kurung unir ditambah A tambah AB ditambah A unir B ditambah dalam kurung ABC tutup kurung unir ditambah A B unir C unir. Di sini saya menggunakan hukum involusi, hasilnya menjadi A ditambah A tambah AB ditambah A unir B ditambah ABC tutup kurung unir ditambah A B unir C unir. Ternyata masih bisa disederhanakan menjadi menggunakan hukum De Morgan. Jadi A ditambah A tambah AB ditambah A unir B ditambah A unir ditambah B unir ditambah C unir ditambah A B unir C unir. Setelah itu saya menggunakan hukum penyerapan. Hasilnya menjadi A ditambah A unir B ditambah A unir ditambah B unir ditambah C unir ditambah A B unir C unir. Masih bisa disederhanakan lagi menggunakan hukum idempoten. A ditambah A unir B ditambah A unir plus B unir plus C unir ditambah A B unir C unir. Sini saya menggunakan hukum penyerapan dan hasilnya menjadi A ditambah A unir ditambah B unir ditambah C unir ditambah A B unir C unir.
Setelah itu masih bisa disederhanakan lagi menggunakan hukum komplement, yaitu 1 ditambah hasilnya menjadi 1 ditambah B unir tambah C unir ditambah A B unir C unir. Di sini saya menggunakan hukum dominasi dan hasilnya 1. Karena hasilnya 1, jadi tidak bisa digambarkan gambar gerbong logikanya, jadi hanya 1 garis panjang 1 karena tidak ada variabelnya. Sekian penjelasan saya mengenai soal nomor 2 tugas logika. Jika kurang jelas saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Karunia Putri, NPM 22170515152 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan jawaban soal nomor 3. Soalnya diketahui F KLMN sama dengan KM or LN or K, ubah ke bentuk kanonik dan petakan hasilnya ke Q-map. Jadi untuk mempermudah saya memecah literal itu menjadi 3, yaitu KM, LN, dan K. Yang pertama itu KM. KM itu kan yang kurang literal L uner, N dan N uner. Jadi tinggal dikali-kalikan. Lalu yang kedua ada literal LN, yang kurang itu K uner, M uner. Sama seperti literal KM dikalikan. Lalu yang terakhir ada literal K. Di sini yang kurang literal K ini L uner, M uner, N dan N uner. Lalu setelah semuanya didapatkan, kita gabungkan semua literal dan mendapatkan hasil seperti berikut. Lalu kita petakan ke dalam Q-map. Buat dulu tabelnya. Setelah itu hasil yang kita dapat tadi dimasukkan dengan angka 1 ke dalam Q-map ini. Kenapa angka 1? Karena ini adalah soal tipe SOP. Sekian dari saya akhiri. Untuk soal nomor 4 akan dijelaskan oleh Armi Yusnita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Yusnita dengan NPM 2217051156. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis 2 nomor 4 ganjil. Diketahui N sama dengan 1, 2, 4, 6, 5, 8 dan D 0, 3, 9, 11, 10. Nah, di sini kan ada registrasikan dalam Q-map dan temukan bentuk sederhananya. Bisa dilihat di sini Q-mapnya ya. Nah, di sini kan ada yang 0, 0, 0 dan ada yang X, X, X. Nah, ini X ini artinya false, didapat dari yang D 0, 3, 9, 11, 10. Sedangkan yang 0 ini didapat dari yang N 1, 2, 4, 6, 5, 8. Nah, di sini kan ada A plus C ya. Nah, A plus C ini didapat dari yang 02 ini. Nah, yang di bawah ada 01, di bawahnya ada 0, ada 0 lagi. Nah, 02 itu kita lingkari sebagai A dan plus C. Ada X yang paling bawah, urutan kedua itu kita jadikan B. Nah, sedangkan A plus D-nya itu didapat dari 02 berurutan yang ada di bawah angka 10 dalam Q-map itu. Nah, ini kan ada 00 ini dari M2. Nah, kemudian yang 02 ini dapat dari M1, M5, kemudian 0 yang pojok ini M8 dan 0 yang di bawah X ini yang di pinggir kiri ini dapat dari M4. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari saya. A plus C ini didapat dari 00 di bawah 01, yang B ini didapat dari X yang bawah, A plus D ini dari 00 yang di bawah angka 10. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maresia Firdaus, NPM 2217051028 dari kelompok 1 ganjil kode A. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Soalnya adalah diketahui sigma 0347912 dan D 1561114. Karena soalnya menggunakan sigma, jadi kita akan menggunakan SOP atau max term yang dilambangkan dengan 1 dan don't care yang dilambangkan dengan X. Sini kita buat yang satu berada di 0000, 0011, 0100, 01, 11, 1100, 1000, 1000, 1001 dan D atau don't care yang 1, 5, 6, 11, 14 yang berada di 00, 01, 01, 01, 11, 10, 10, 11. Nah, di sini dapat kita kelompokkan sesuai dengan ini ya. Yang didapat
Yang pertama, W uner Y uner, W uner Z, WY uner Z uner, WX uner Y uner. Nah, yang kedua akan cari bentuk sederhananya adalah menjadi F WX YZ sama dengan W uner Z plus W uner Y uner plus WY uner Z uner plus WX uner Z WX uner Y uner. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.